Thank you. Halo teman-teman, sekali lagi aku ucapkan welcome. Welcome to Boxplot ya, di ekosistem Boxplot ini. Buat teman-teman yang baru hadir, bisa langsung digunakan virtual background-nya, latar belakangnya. Ya, benar, bahasa Indonesia latar belakangnya. Biar kita bisa seirama nih, sama-sama pakai virtual background di ekosistem Boxploit, biar lebih semangat juga untuk belajar tentang Discord di komunikasi digital ini ya. Nah, bentar lagi webinar ini kita mulai. Jadi buat teman-teman yang mungkin join bareng temen, tapi kok temennya belum datang, bisa di speak-speak ya, bisa dicolek-colek, "Ayo join," gitu ya. Dan di sini Dita masih menunggu teman-teman buat open kamera. Nah, kelihatan kan ganteng dan manisnya gitu ya. Jadi ayo, masih Dita tungguin, yang mau open kamera silahkan pakai virtual background-nya biar lebih seirama lagi vibes-nya gitu ya. Oke, karena sudah menit ke-35, kita mulai aja ya, tipis-tipis. Nanti temennya yang mau join boleh langsung join aja, menyusul gitu ya. Nah, kalau gitu kita buka dulu sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, selamat datang. Sekali lagi aku ucapkan welcome to Boxploit Ecosystem bersama kita di sini. Kenalin, aku Aldita yang akan mengiringi jalannya webinar sampai akhir nanti. Dan di sini seperti yang udah teman-teman ketahui bahwa kita bakal belajar bareng tentang Discord itu seperti apa, yang katanya Discord itu buat ngegame atau kalau buat mahasiswa, Dita dulu pas kuliah buat, sharing tentang ngobrol sama dosen segala macam, tugas-tugas kuliah. Ternyata bisa lebih dari itu fungsi Discord itu sendiri, bahkan bisa buat update knowledge kita tentang teknologi digital itu seperti apa. Jadi biar nggak kudet-kudet banget gitu ya kan. So, hari ini, malam ini kita bakal belajar langsung sama ahlinya. Wow, ahlinya nggak tuh?
Ahlinya bareng Mas Ananda ya, biasa dipanggil Ananda. Dan beliau ini rupanya founder dari Bugsploit Ecosystem itu sendiri, teman-teman. Di sini kita bakal dengerin langsung, tapi sebelum itu Dita mau cerita sedikit tentang profil Mas Ananda ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu siapa Mas Ananda ini, dia ini tuh saat ini kerja di Jakarta, tepatnya di PT Inovasi Informatika Indonesia sebagai DevSecOps Consultant. Dan beliau ini ternyata berpengalaman juga pernah kerja di Singapura ya, selama 2 tahun 5 bulan, cukup lama sebagai practical DevSecOps. Jadi emang, pengalamannya di bidang teknologi ini udah lama juga ya, udah bertahun-tahun, jadi nggak perlu diragukan lagi kalau teman-teman belajar di sini, berarti teman-teman belajar di wadah yang tepat pastinya. Jadi tanpa berlangsung lama ya, ini malah aku kayak sales gitu ya, langsung aja aku serahkan ke Kak Ananda. Kita sapa dulu Kak Ananda. Hai Kak Ananda. Halo Kak Dita, apa kabar? Oke, gimana Iya, kabarnya nih Kak? Join dari mana yes. nih Kak? Dari kosan. Oke, ada Iya. sofa-sofanya gitu ya, kirain dari istana gitu. Oh enggak, ini virtual background biasa aja. Oke, gimana Kak Ananda udah siap, bakal sharing materi gimana ya, kok bilangnya materi sih? Iya, bakal belajar bareng nih sama teman-teman di sini. Kenalan bareng lebih tepatnya ya, karena aku juga belajar, teman-teman di sini juga, nanti juga belajar bareng buat kenalan lebih dalam tentang Discord itu apa gitu. Oke, siap deh kalau gitu. Langsung aja, jadi nanti buat teman-teman bisa disiapkan pertanyaannya ya, karena nanti ada sesi tanya jawab, terus juga ada sesi challenge. Nih aku spoiler sedikit ya. Nanti bisa dilanjutkan Kak Ananda soal sesi challenge-nya itu sendiri. Thank you, silakan Kak Ananda. Thank you Kak Aldita. Halo teman-teman, apa kabar? Oke, jadi luar biasa banget ya teman-teman yang di sini join buat kepo dan belajar dan bahkan ada yang mikir kalau misalnya Discord ini apaan sih? Kayak misal dulu itu mungkin baru booming di masa pandeminya buat di Indonesia. Terutama sebagai platform yang isinya mungkin wibu-wibu yang pada ngumpul ngobrol bareng, teman-teman introvert yang nggak bisa bersosialisasi keluar, mereka ngobrol di Discord, terus juga para gamer juga kalau mabar paling gampang di Discord gitu kan. Nah, sebenarnya kita bakal kenalan lebih dalam nih. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin juga ada yang belum ya. Dan kenapa kok kita pengen kenalin Discord? Nah, sebenarnya sedikit kilas cerita ya. Aku juga nggak terlalu lama juga buat kenalan nama Discord dan juga beberapa teknologi juga yang intinya ngedukung buat belajar, terus tim manajemen dan juga project manajemen gitu. Dan ternyata Discord ini udah sering dipakai di luar negeri, bahkan lama banget untuk keperluan lain-lain gitu. Tapi kalau di Indonesia kan dipakainya untuk keperluan nongkrong, nyantai, main game bareng gitu. Oke, mungkin kita langsung bahas di materi kali ya. Buat materi kali ini juga kita nggak cuman webinar aja, tapi uniknya di sesi kali ini itu adalah nanti aku juga bakal ngenalin teman-teman secara langsung ya live demo gitu. Karena kalau misalnya kebanyakan materi teori teman-teman juga nggak bakal masuk malah jatuhnya kayak kita sales gitu ya Kak Dita ya. Padahal kita nggak disponsori Discord ya. Jadi jadi langsung aja nanti juga ada buat live demo dari gimana cara bikin akun, fitur-fitur di Discord itu ada apa aja, kemudian apa sih keunikan dari Discord daripada platform yang lain tanpa mengurangi fungsionalitas platform lain juga gitu. Jadi kenapa sih kok Discord perlu kita kenali gitu, terutama untuk di Indonesia gitu. Karena di Indonesia POV soal Discord ini juga masih cukup lumayan kurang banget ya teman-teman gitu. Oke. Dan juga nanti di akhir juga bakal ada challenge juga ya, challenge berhadiah tentunya yang buat teman-teman juga yang join. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, namaku Ananda. Kita fleksibel aja ya, nyantai aja ya buat ngobrolnya gitu. Nama aku Ananda, aku sekarang domisili di Jakarta. Kalau teman-teman ada yang di Jakarta, mungkin next sih bisa kita meet up sama main bareng-bareng gitu ya. Terus sekarang juga aku masih bekerja sebagai DevSecOps Engineer, tuh yang dimana eh, lifestyle untuk model kerjaanku juga buat day to day communication dan juga istilahnya kantor digitalnya gitu ya. Kita pakai platform Discord. Mungkin teman-teman ada yang pernah gitu tahu platform kayak Mattermost, terus Slack gitu kan.
atau bahkan Telegram. Nah, itu juga biasanya udah umum buat dipakai juga untuk platform kantor ketika komunikasi gitu. Tapi di sini kita juga pengen kenalin lagi nih di Discord gitu. Discord itu untuk berbagai macam fungsi gitu yang dimana di Indonesia mungkin belum pakai, tapi kalau misalnya kita lihat di luar negeri memang udah dipakai gitu karena adanya salah satu faktor yaitu kemudahan gitu. Oke, welcome teman-teman di webinar Boxplate yang pertama, Boxplate CS Space. Ya mungkin ini juga salah satu part dari launchingnya Boxplate juga ya, karena kita emang masih baru dan kita apresiasi banget teman-teman yang udah kepo atau interest buat ngepoin apa sih Discord dan juga program-program Boxplate. Salah satunya itu adalah di Discord Management gitu. Dan juga terkait future digital technology juga yang nanti juga bakal kita kenalin gitu. Untuk topik kali ini kita pengen kenalin Discord sebagai new era of communications gitu. Kenapa kok kita bilang new era? Karena sebelumnya kita komunikasi lewat WA, Telegram, terus Slack gitu kan. Terus juga ada Mattermost, mungkin beberapa orang teknikal ada yang pakai itu. Terus ada juga pakai Facebook dan sebagainya. Nah, ini kita pengen kenalin lebih lanjut soal Discord. Oke. Buat kepo soal website dari Boxplate sendiri, teman-teman juga bisa visit di www.boxplate.com gitu. Nah, sebelum kita kenalan nama Discord, kita pengen kenalin nih apa sih itu Boxplate gitu kan? Apa sih itu Boxplate? Nah, Boxplate ini mungkin teman-teman mikirnya ini tuh kotak exploit gitu. Nah, tapi kita ambil ke kata kunci positif dari exploit itu sendiri. Exploit itu kan mengambil alih, tapi lebih ke, kalau di kita itu ambil purpose positifnya adalah merangkul gitu. Box itu kotak yang dipakai untuk merangkul gitu. Jadi kalau ngomongin soal Boxplate ekosistem ini itu di kita building Boxplate ekosistem itu buat nge-enhance ya, nge-enhance berbagai perspektif dari sisi global juga ya. Karena kita nggak mau lebih ke arah nge-educate teman-teman dari yang lokal-lokal aja, yang dimana udah banyak banget di luar sana komunitas juga yang educate based on lokal-lokal aja, walaupun knowledge-nya itu dari knowledge terbaru gitu kan. Dan dengan berbagai approachment, kita pengen lebih juga sama, tapi juga kita mengambil dari perspektif industri. Jadi bukan sebagai tempat belajar ngegather ilmu aja, tapi belajar sekaligus lebih dekat dengan industri juga gitu. Makanya Boxplate itu kita buat. Nah, kita ada 2 ekosistem nih di Boxplate. Ya nantinya juga program-programnya bakal selalu ada dan berjalan nih bareng teman-teman Boxplate juga. Di sini ada ekosistem IT yang dimana lebih dekat dengan industri di ranah DevSecOps ya. Mungkin ini masih asing juga buat teman-teman ya. Terus cybersecurity dan juga artificial intelligence gitu. Kemudian di ekosistem digital ada kreatif konten yang teman-teman yang pengen jadi konten kreator, terus teman-teman yang hobi bikin event ada event and project management yang kita kenalin dengan kayak tools-tools digital, gimana sih cara manajemen event secara otomatis di dunia digital gitu kan. Terus digital literasi buat non teknologi juga sama digital operations gitu. Jadi ada yang bilang Boxplate ini startup, ada juga yang bilang Boxplate ini komunitas. Tapi kita bilangnya kita di tengah-tengah karena kita pengen jadi gateway atau ngubungin individu, kelompok dan juga enterprise ya. Berarti kalau ngomongin soal individu, kelompok, dan enterprise itu udah ngomongin soal startup dan community gitu. Kita jadi penengah yang dimana biar mereka tuh bisa kolaborasi kayak orang-orang yang butuh proyekan kita salurin, kita coba buat salurin buat proyekan bareng, terus kita coba buat propose karya-karya mereka ke orang luar dan karya itu patennya bukan untuk paten Boxplate tapi paten dari teman yang udah develop juga atau grupnya teman-teman gitu kan. Ya dimana goalsnya itu nantinya itu ngelit ke project dan karir teman-teman juga gitu. Nah makanya tujuan Boxplate ini mungkin belum ada di Indonesia, let's say. Mungkin udah ada ya kayak bootcamp yang sering teman-teman temuin, tapi kita coba buat bikin vibes kita ngerangkul semuanya gitu. Makanya kita bilangnya ekosistem, bukan startup, bukan community, tapi buat nyari itu semua startup dan community ada semua di Boxplate. Jadi karena kita ekosistem yang ngerangkul semua baik itu dari sisi komunitas dan juga dari sisi startupnya juga gitu. Nah kalau misalnya ada yang belum join ke arah Discord kita, teman-teman bisa juga join di link Discord kita ya di ungu.in boxplate dash Discord atau linknya juga ada di Instagram kita juga ya boxplate dash Discord pakai ungu.in. Oke. Mungkin ada yang masih bingung ya, simpelnya itu apa sih Boxplate itu? Nah, simpelnya itu adalah ini, gimana sih kita ngedeskripsiin Boxplate ecosystem itu di di cara yang simple. Jadi ada sandbox ya, terus ada sandbox juga, ada Silicon Valley gitu. Nah, konsep Silicon Valley itu kan dia kan itu ya area gitu, area buat isinya perkumpulan-perkumpulan enterprise dan community yang luar biasa yang kita kenal kayak Google, YouTube,
gitu kan. Terus GDSC gitu kan, Google Developer Community juga di sana dan sebagainya, yang pusat-pusatnya lah atau prinsipalnya gitu. Semua ngumpul di Silicon Valley. Kita ngomong sandbox karena sebelumnya aku ngebuat Boxploit-nya juga karena terinspirasi dari itu ya, dari drama Korea yang pernah ada di beberapa tahun lalu tentang judulnya Startup, yang dimana itu tuh nggak ada percintaannya, tapi lebih ke arah belajar gimana sih cara kita ngembangin ide yang belum ada di negara kita gitu, buat memikirkan secara luas gitu. Dan film ini bagus banget buat belajar, entah itu belajar soal gimana team building, gimana belajar soal IT karena di sini ada konsep-konsep hacking juga. Terus belajar soal finance, investment juga ada di drama Korea Sandbox ini gitu. Nah, makanya kita persingkat ini itu, kita anggap sandbox karena di sandbox ini nggak cuma anak kecil yang bermain, tapi orang-orang dewasa yang pengen membuat sesuatu kayak istana dan apapun dari pasir itu bisa melakukannya di sandbox ini, karena dari pasir kita bisa menciptakan sesuatu gitu. Contohnya aja kayak pasir pun bisa dipakai buat pondasi bangunan juga gitu. Apalagi pasir buat dipakai untuk bermain dan belajar gitu. Oke. Oke, kita langsung masuk ke topik ya. Lalu apa itu Discord gitu ya. Jadi buat temen-temen yang belum kenal, mungkin ada yang udah kenal pastinya, yang cowok-cowok pasti udah kenal lah ya Discord. Ada juga teman-teman cewek-cewek yang belum kenal apa itu Discord. Jadi Discord ini tuh salah satu platform yang dimana community driven ya, tapi kita nggak bisa bilang community driven juga karena emang tujuan utama awal Discord diciptakan itu memang totally gratis ya, buat akses itu emang fully gratis gitu, nggak berbayar gitu kan. Dan tujukan untuk para komunitas-komunitas gitu, yang dimana kita bisa chatting di sana secara virtual ataupun di grup, kemudian kita bisa nongki ngobrol lewat voice, kemudian kita bisa video chat juga kayak di Zoom gitu, kayak gini tuh kita juga bisa lakuin di Discord gitu kan. Dan juga kita juga bisa ngelakuin apapun gitu di Discord, kayak ngeintegrasiin atau ngekonekin aplikasi-aplikasi lain ke Discord. Kayak contohnya nih, teman-teman ada yang mainan Trello atau Notion, terus pengen bikin konten apa, pengen bikin project management notification gitu. Nah, itu juga bisa dikombinasiin sama Discord gitu. Jadi awalnya juga originally itu build for gamer gitu. Awalnya tujuannya gamer karena kalau misalnya kita lihat secara secara itu ya, secara bentuk juga emang Discord ini buat tongkrongan sama gamer awalnya gitu. Apalagi kalau misalnya orang-orang zaman dulu ya, orang tua kita juga lihat kalau misalnya ada sesuatu yang menarik kayak kece-kece bentukan space, kayak kalau misalnya laptop itu kan ada ROG Predator gitu kan, pasti kan mindsetnya udah, oh ini buat main game nih gitu kan. Samanya dengan kalau misalnya kita lihat aplikasi modelan Discord nih, pasti mindset kita adalah, oh ini buat main game nih, buat kumpulan orang-orang yang main mabar bareng gitu, buat komunikasi orang yang pengen mabar. Nah, itu awalnya berpikirnya kayak gitu. Padahal ada sesuatu yang bisa dibilang hidden gem yang ditanam yang bisa kita pakai selain buat main game aja gitu. Jadi dia jadi digital space buat semua hal yang kayak di komunitas, developer, buat studi group juga, atau buat orang yang pengen gather perkumpulan yang punya hobi yang setara gitu. Atau mungkin teman-teman buat nyari kerjaan, kalau misalnya di zaman dulu kita ada Line ya, orang-orang pada main LAN buat nyari freelancer, atau main Telegram buat nyari freelancer, di Discord juga open juga buat nyari freelancer juga gitu. Ada komunitasnya lah di sini, intinya di situ. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke topik lanjutan, mungkin teman-teman ada yang tahu ini ya, 3 channel ini. Mungkin ada satu yang mungkin teman-teman nggak ngeh, ada dua yang mungkin pernah lewat di timeline Instagram. Contohnya kayak Dian KT gitu ya, ada yang bocil Dian juga mungkin di sini. Nah, ini dia juga aktif di Discord juga, komunitasnya ramai banget nih. Dia katanya mainnya Discord, bahkan dia kalau misalnya live stream atau mungkin deep talk, ngobrol-ngobrol bikin konten di Discord juga gitu, untuk keperluan bisnis juga gitu kan. Terus ada Time dari CEO Gang, dia itu salah satu streamer di Twitch, dia aktif di Discord juga gitu untuk komunitinya. Kemudian Blue Gang, mungkin teman-teman ada yang sering nonton kontennya di YouTube atau mungkin lewat tahu Blue Gang dari jalur viral di Instagram, gara-gara dia sempat bikin konten nge apa ya, nge-expose Google Docs biar diakses sama semua orang yang ada di Discord-nya si Beluga gitu kan. Ini aku juga salah satu kontributor juga, walaupun di Discord apa di Google Docs-nya itu nggak ditunjukin nama-namanya. Cuman di situ aku sempat join juga, dan dia tiba-tiba ditutup cepat itu buat keperluan kontennya dia juga gitu. Jadi ini konten kreator meme sama komedi gitu.
Jadi Discord ini bisa dipakai buat apapun yang ada di dunia digital gitu. Entah itu streaming dan sebagainya. Nah, tadi kan aku bilang Discord itu nggak sepenuhnya free. Lalu apa sih yang berbayar di Discord? Untuk komunitasnya itu Discord itu free, totally free gitu. Tapi berbayarnya itu adalah eh, kalau misalnya kita pengen tag membership atau pengen tag fitur yang lebih lebih advance, misalnya kita pengen bikin custom emoticon yang advance gitu kan, atau mungkin kita pengen perbagus profil kita ternyata kena batasan, ternyata harus langganan, itu ada yang namanya Discord Boost gitu. Nanti juga aku jelaskan juga Discord Boost itu apa gitu. Jadi ini contoh-contoh buat channel yang terkenal yang mereka main dan aktifnya di Discord gitu. Mungkin teman-teman lihat beberapa aktif di Instagram karena posting-postingan mereka. Sebenarnya mereka itu ngelakuin komunikasi dan juga koordinasi tim internal juga di Discord juga gitu mereka. Jadi mereka nggak pakai apapun WhatsApp paling buat komunikasi reguler day to day ya kan nomor HP gitu kan. Tapi selebihnya buat operasional, administrasi, terus belajar bareng ke Discord semua gitu. Oke. Jadi kapan sih Discord itu ada gitu kan? Jadi Discord itu ada di tahun 2015 itu dirilis gitu. Correct me if I'm wrong. Jadi dia dirilis 2015 dan dia tuh mulai hype-hype-nya juga ya dipakai secara hype atau secara masif itu ketika pandemi itu ada. Makanya sekarang viral-viralnya di 2020 itu orang-orang pada pakai Discord di luar negeri buat platform alternatif, buat kerjaan, belajar bareng dan sebagainya gitu. Ini di luar negeri kalau di Indonesia masih dipakai buat mabar dan nongkrong bareng juga gitu. Tapi bisa dibilang emang sih wajar dipakai buat banyak hal kayak gitu karena kalau misalnya kita jam in di Discord, kalau teman-teman ada yang udah pernah mainan Discord itu banyak banget fitur yang bisa kita explore, banyak banget fitur-fitur yang emang bisa kita kepoin juga gitu. Oke. Jadi kenapa sih Discord tuh nggak populer banget di orang-orang awam gitu? Karena orang awam itu, terutama ya orang-orang di Indo itu eh, bisa dibilang kalau misalnya kita berkaca ke belakang soal teknologi dan kesadaran teknologi itu sendiri itu mereka bukan mereka ya kita ya karena aku juga termasuk orang Indo, kita itu agak terlambat eh, 5 sampai 10 tahun terkait kemajuan teknologi. Bahkan ChatGPT pun cara kita ngehack trik ChatGPT biar ChatGPT bisa tahu apa yang kita mau, kita pun nggak tahu caranya. Kita cuma tahu cara pakai ChatGPT itu buat ngejawab biar kita nggak pakai Google. Kita cuma taunya kayak gitu. Padahal ChatGPT bisa jadi teman ngobrol dan sebagainya kalau misalnya kita tahu cara mainnya gitu. Yang dimana udah dilakuin sama beberapa orang, bahkan beberapa teman-teman Boxplay juga buat pengembangan aplikasi dan juga dan lain sebagainya. Itu mereka concern pakai ChatGPT juga yang karena kita juga sering belajar gimana sih cara ngobrol sama ChatGPT yang baik dan benar gitu. Nah itu salah satu model kita kepoin soal kemajuan teknologi biar kita nggak tertinggal gitu. Kalau misalnya berkaca juga di perusahaan-perusahaan di Indonesia juga banyak yang telat banget gitu kalau soal kemajuan teknologi dan juga culture di pengembangan timnya juga gitu. Karena balik lagi mereka terlalu berfokus pada sesuatu yang perfect, tapi mereka nggak melihat dari sesuatu yang update itu apa aja saat terbaru di hari ini, hari esok, dan hari esoknya. Karena balik lagi teman-teman teknologi itu bakal selalu berkembang terus-terusan gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu perfeksionis dan nunggu-nunggu kalau misalnya kita udah ngomongin soal teknologi, ya ilmu itu bakal ketinggalan. Seperti kata Albert Einstein, ya kayak Albert Einstein bilang itu ilmu itu selalu berkembang setiap waktu, setiap detik, setiap menit gitu, setiap hari gitu. Jadi apalagi kalau ngomongin teknologi gitu, kalau kita telah dikit kita tinggal. Kalau misalnya mau deep learning juga kita harus bisa gimana menyesuaikan dengan kemajuan teknologi juga gitu. Oke, nah nggak populer di orang awam karena yang pertama orang-orang ngiranya itu Discord tuh cuma dipakai buat platform game sama nongkrong aja karena emang dari UI atau tampilannya Discord ini itu interaktif banget gitu, interaktif banget dan balik lagi yang tadi udah kita senggol juga kalau misalnya sesuatu yang interaktif yang gelap-gelapan terus eye-catching kayak ada lampu-lampu warna-warna yang menarik itu kayak contohnya kita laptop ROG, terus HP ROG, HP Black Shark, laptop Predator gitu kan, itu kan udah mindsetnya oh ini buat main game nih, padahal di sisi mindset buat main game itu di balik layar itu mereka punya fitur keunggulan yang luar biasa banget gitu. Terus orang-orang juga ngiranya eh dan juga orang-orang yang pakai juga di lokal kita itu buat produktif itu masih kurang gitu buat pakai Discord. Dan kalau di luar negeri mereka udah populer banget buat productivity platform gitu.
Contohnya buat di internal team gitu kan. Di internal team terus buat produktif bikin event dan sebagainya itu mereka udah pakai Discord gitu. Kemudian banyak orang-orang juga berpikir Discord itu terlalu bebas gitu karena kita bisa share apa aja tanpa batasan konten. Nggak cuma Discord sebenarnya, Instagram, Instagram ya Instagram ya dari hasil risetku juga Instagram, Telegram, WhatsApp itu pun semua semua apapun platformnya itu juga isinya community-community yang barbar juga kalau misalnya kita nggak pandai-pandai ngefilter atau ngejaga diri kita ketika masuk ke platform-platform atau komunitas tersebut gitu. Ini sih. Nah, ini alasannya kenapa Discord itu nggak terlalu populer di orang umum, terutama di orang-orang di Indonesia gitu, di orang-orang kita gitu. Buat untuk produktivitas mereka karena mikirnya yang kita highlight di sini adalah karena orang mikirnya itu platform buat main game sama nongkrong doang gitu. Padahal nih kalau misalnya kita lihat nih, Discord ini fungsinya bisa buat studi grup atau belajar bareng, kayak contohnya tadi server CEO Gang. Terus bisa buat komunitas umum. By the time sekarang juga banyak komunitas-komunitas yang udah mulai nge-building komunitas mereka pakai Discord ya. Terus juga ada buat tempat kerja juga atau workplace gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri ya, terutama itu yang udah memanfaatkan Discord sebagai tempat kerja juga gitu kan. Ada juga yang buat menyelenggarakan event gitu, bikin event di Discord gitu. Karena karena mereka nggak mau keluar budget buat bayar beli Zoom gitu lah ya sama keluar budget buat beli Zoom, jadi mereka pengen eventnya di Discord gitu. Dan sebenarnya ya agak sedikit spill juga, Boxplate juga sering apa sekarang juga masih ngebantuin beberapa komunitas buat ngembangin platform Discord mereka secara sukarela juga gitu. Kita juga bantu buat general community-nya juga, workplace juga kita juga ongoing, kita juga studi group juga kita ngebuild juga apa masih ongoing juga dan event building juga di Discord internal Boxplay juga kita pakai juga buat event building gitu. Namun buat beberapa juga kita sifatnya konfidensial, jadi nanti aku waktu demo nggak bakal nunjukin juga gitu. Buat yang beberapa kayak workplace sama general community karena masih prototype gitu. Oke. Oke, kita coba tengok dari kacamata platform-platform yang ada gitu kan. Kita kan kenal biasanya kalau misalnya grup studi, terus em, apa ya komunitas, terus terkait kerjaan itu kan pasti populer di lima aplikasi ini, lima platform ini gitu. Dan kita coba breakdown satu-satu. Nah, banyak kan orang-orang kan melihatnya ke arah kemudahan ya. Kemudian pasti berhubungan sama yang dekat sama kita. Contohnya kayak nomor HP gitu. Nomor HP berarti kalau nomor HP kebanyakan orang bikin grup untuk kerjaan itu pakainya WhatsApp gitu. Tapi kadang orang-orang itu nggak pengen nomor HP mereka itu diketahui. Ada yang mereka modal beli nomor HP sendiri ketika mereka udah kerja sebagai humas atau mungkin HRD gitu kan. Ada juga yang rela ngorbanin nomor HP utama mereka buat kerjaan juga gitu. Jadi buat security concern-nya di WhatsApp ini itu agak 50-50 karena kalau misalnya buat security concern pengen bikin second account kita harus modal beli nomor baru gitu. Nah, tuh, terus di WhatsApp ini juga minim buat public channel walaupun sekarang masih tahap pengembangan dan udah ada ya public channelnya juga ya buat WhatsApp gitu kan. Terus voice chatnya juga udah pasti ada ya karena fitur yang ditawarkan di WhatsApp pertama kali juga di voice chat juga gitu awal awal berdiri. Terus share screen sebenarnya ada di sini ya. Kita bilang nggak ada karena fitur share screen ini itu masih baru banget teman-teman di WhatsApp ini masih baru dan ketika kita pengen share screen di WhatsApp kita harus on cam gitu makanya dari sisi kemudian masih kurang. Terus role based access itu cuman ada dua akses doang gitu, aksesnya admin sama member doang gitu, jadi kurang efisien juga kalau misalnya teman-teman butuh akses yang lebih lebih bisa dibilang kita pengen nge-send oh si dia admin tapi akses dia itu di bagian ini aja kayak bagian ngirim pesan aja tapi nggak bisa nge-update isi dari grup tersebut. Nah buat ngebagi-bagi kayak itu kan masih agak susah buat di WhatsApp. Terus di WhatsApp juga komunitasnya itu nggak terlalu open gitu, nggak maksudnya itu nggak open itu dalam artian ya orang-orang yang tertentu aja yang bisa join gitu di WhatsApp ya. Mungkin semua komunitas juga kayak gitu gitu kan ya, semua komunitas juga kayak gitu. Tapi di WhatsApp itu nggak bisa dicari, jadi kita harus dapetin linknya dulu gitu buat bisa join ke grup komunitas WhatsApp. Terus buat integration karena
WhatsApp juga sahamnya diambil alih sama Meta ya gitu. Jadi buat integrasi sama bot itu juga agak ribet gitu. Meta sama Google ya, WhatsApp diambil sama Meta sama Google. Jadi kalau misalnya buat integrasi bot, misal kita pengen pasang AI bot juga, kalau misalnya pakai WhatsApp mobile itu agak ribet gitu. Kenapa? Karena kalau pakainya WhatsApp mobile itu pengen masang bot kayak AI yang teman-teman pernah lihat di grup-grup itu, botnya bisa ngebantuin kita kayak customer service dan lain sebagainya ini, kita perlu eh, beli API key atau bisa dibilang langganan bulanan API key dari Google Cloud gitu, Google Cloud provider gitu, salah satunya gitu. Atau ada juga yang nyediain service bot secara langsung juga di beberapa platform gitu. Oke, sama UI-nya juga ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya itu aja gitu. Maksudnya ya hijau, hitam, putih intinya di situ. Mungkin teman-teman ya berpemikiran, oh enggak kok Mas, UI-nya WhatsApp bisa diubah pakai WhatsApp GB. Kita enggak menganjurkan dan bahkan melarang keras pemakaian WhatsApp GB ya. Jadi WhatsApp GB itu di luar konteks gitu. Terus Telegram semuanya sebenarnya bisa, dan Telegram itu kalau misalnya dari confidentiality lebih advance daripada Discord. Kalau ngomongin soal nomor HP, Discord bisa dibilang 50-50 terkait confidentiality atau keamanan, karena nomor HP itu kadang bisa dipakai sama publik buat nge-spam kita, padahal kita masih tidur tiba-tiba telepon. Banyak kan korban-korban spamming karena asal join grup Discord, asal join grup WhatsApp tiba-tiba dapat chat dari orang yang nggak dikenal nge-spam, entah itu spam penipuan, spam iklan gitu-gitu. Eh, dan juga banyak juga yang tiba-tiba telepon karena kita asal masuk grup, entah itu grup webinar anomali dan lain sebagainya gitu. Istilahnya webinar anomali lah ya kita bilangnya. Voice chat Telegram ada, share screen sekarang udah ada ya. Ini belum ke update nih. Share screen sekarang juga udah ada di Telegram gitu. Jadi kita bisa share screen juga Telegram. Tapi di Telegram ini buat ngeset role juga agak limited gitu. Walaupun di Telegram juga bisa set role juga gitu, tapi agak limited. Jadi nggak bisa dibuat role khusus dan dipukul rata di setiap pengguna. Jadi kayak kita harus setting per pengguna gitu, bukan per role gitu. Terus Telegram juga komunitinya open, jadi kita bisa cari juga komunitasnya walaupun kita belum join komunitasnya, jadi lebih masuk ke kemudahan juga. Dan Telegram juga banyak dipakai buat pengembangan dan riset bot juga gitu. Dan UI-nya juga Telegram juga lumayan oke gitu. Cuman di Telegram karena mengedepankan itu ya security, pasti banyak akun-akun fake atau anomali juga ya di Telegram gitu, yang dimana mereka tinggal daftar pakai nomor HP tapi bisa diganti-ganti gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya apa ya, platform chat manajemen kayak Telegram, Slack, Discord, Mattermost itu yang mengedepankan keamanan, mereka pasti kayak gitu sih, nomor HP-nya nggak bakal kayak expose. Dan juga kita bisa ganti-ganti akun gitu, bisa dibilang role play lah biasanya kalau misalnya untuk di platform chat yang mengedepankan keamanan gitu. Terus Slack gitu kan, di Slack juga kalau Slack itu public channel bisa kita cari juga ya, tapi biasanya itu untuk private channel itu fokus ke kerjaan gitu. Itu kan sifatnya juga bisa public, bisa private. Tapi di Slack ini tuh terakhir itu aku tengok ada fitur voice chatnya juga, cuman nggak terlalu efektif atau efisien gitu kan. Terus share screen bisa, cuman beberapa fitur Slack juga banyak yang berbayar gitu buat bisa share screen, atau mungkin fitur-fitur yang advance juga bisa berbayar. Tapi correct me if I'm wrong ya, misal ada update karena lama aku nggak pakai Slack, terakhir aku pakai Slack juga di kantor di 3 tahun yang lalu. Terus role based access Slack juga bisa set role, jadi enaknya di Slack ini bisa set role buat masing-masing user. Terus komunitasnya juga open, juga bisa konekin ke, ke bot juga. Slack itu sering dipakai di ranah perusahaan gitu atau enterprise. Nah, terus Discord ya. Discordnya ada semua, tapi orang-orang mindsetnya itu purpose-nya itu ke gamer karena UI-nya itu gamer looks gitu. UI UX-nya itu kayak gamer looks padahal bisa dipakai buat semuanya. Mattermost juga ini ya sama kayak Discord, tapi dia lebih private karena kalau misal pengen punya Mattermost itu kita opsinya itu nge-building server sendiri gitu. Istilahnya Mattermost ini kebanyakan yang pakai orang-orang developer gitu. Orang-orang developer yang udah paham gimana cara bikin Mattermost, dan mereka yang mengedepankan confidentiality gitu. Ini untuk Mattermost gitu. Dan kalau misalnya jadi pertanyaan mana yang lebih berat ketika kita voice chat, chat screen dan sebagainya, sama-sama berat karena makan kota, beratnya itu di kotanya gitu.
Terus mungkin ada pertanyaan, Mas, gimana apa sih bedanya Discord sama Google Meet dan Zoom? Kalau misalnya Zoom itu kan kayak untuk meeting platform ya. Google Meet juga meeting platform juga gitu. Cuman mereka nggak centralized dalam artian itu ya udah mereka fungsinya buat meeting aja, buat komunikasi. Mereka harus perlu platform lain buat komunikasi atau ngobrol gitu. Dan kalau Discord nyediain semuanya gitu di di single platform. Mattermost pun juga sebenarnya sama nyediain semuanya. Cuman bedanya Discord dan Mattermost itu sifatnya confidential banget dalam artian kita harus buat server sendiri, buat sistem sendiri, dan kita harus beli VPS sendiri ya. Kalau ya ada yang tahu VPS, istilahnya beli komputer buat ngejalanin Mattermost sendiri lah ya bahasa awamnya gitu. Tapi kalau Discord tinggal kita akses aja www.discord.com gitu. Nah, gitu. Kalau Slack minusnya cuma di berbayarnya aja sebenarnya gitu. Oke. Oh, abang. Bentar. Oke, ini contoh anatomi Discord ya, yang ini juga bakal teman-teman temuin kalau misalnya ada yang pernah mainan Slack, ada yang pernah mainan Mattermost, itu juga kurang lebih nggak beda jauh kayak Discord gitu kan. Cuman Discord ini lebih ke menawarkan kemudahan di aksesnya aja. Kalau Slack itu mungkin dari sisi fiturnya ringan-ringan berat dan juga kadang agak delay. Mattermost ringan banget gitu kan, cuman ya confidential dan yang pakai cuma beberapa aja. Kalau Mattermost nggak open publik dan jarang ada publik yang pakai ya, terutama orang-orang awam juga jarang pakai Mattermost. Slack juga jarang pakai ya orang awam karena yang biasa pakai itu perusahaan juga. Kalau Discord semua orang bisa pakai gitu. Istilahnya Discord, Slack sama Mattermost yang ku hack ini mereka sebenarnya fiturnya itu sama semua gitu, serupa gitu, serupa. Cuman bedanya itu Slack sama Mattermost itu untuk perusahaan, Discord tuh untuk semuanya gitu. Karena Slack sama Discord itu buat di akses itu jujur private banget gitu. Mungkin aja ada yang publik lah ya, pasti ada yang publik juga gitu. Tapi nggak banyak orang yang awam tahu Slack sama Mattermost juga. Kalau Discord orang awam di luar negeri tahu gitu. Cuman di negara kita mungkin taunya buat main game doang gitu. Nah ini anatominya. Yang kiri ini, yang teman-teman bisa lihat itu server. Di Discord itu satu akun bisa join banyak server gitu ya, bisa join banyak server gitu. Terus di sini ada kategori untuk masing-masing grouping kategorinya. Dan di mana kita bisa set role sama eh, kontrol juga buat user siapa aja atau role apa aja yang bisa ngakses kategori ini gitu kan. Kategori kayak private admin, terus server information, lobby dan sebagainya. Terus yang di dalam sini ya, di dalam sini bisa bisa. Di dalam sini itu ada channel. Di dalamnya kategori ada channel gitu. Jadi di sini server nih yang di sini yang paling kiri. Di dalam server itu ada kategori yang buat nge-grouping ini ya. Terus istilahnya kalau di Telegram itu folder lah ya. Kalau di WhatsApp mungkin sekarang istilahnya itu community gitu. Kalau di WhatsApp community, kalau misalnya di Discord, terus Slack sama Mattermost itu ketiga-tiganya istilahnya itu kategori. Terus di dalam kategori ada channel. Channelnya itu bisa berupa berbagai macam teman-teman. Ada yang buat chat, ada yang buat voice, ada yang buat thread juga ya, yang tanya jawab yang berdasarkan katalog. Nanti kita coba show juga itu. Jadi bisa diintegrasi juga sama bot juga di sini. Banyak bot yang bisa kita pakai gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya yang lebih dekat sama bot atau yang lebih ramah sama bot itu sebenarnya Discord, Mattermost sama Slack itu mereka itu lebih ramah buat bot-bot eh, terkait riset-riset gitu. Entah kita mau riset apapun bisa pakai Discord, Slack sama Mattermost. Mungkin ada yang bilang, Mas, Telegram juga bisa dipakai kok buat riset bot juga. Memang bisa gitu. Cuman dari UI misal kita riset-riset itu nggak tertata kayak gini gitu. Jadi kayak kita harus scroll atas bawah. Belum lagi Telegram itu juga kadang sering karena UI-nya itu kayak WhatsApp ya, chatnya itu sifatnya itu chat baru yang masuk itu yang dia bakal datang paling atas. Jadi kurang efisien. Jadi ketika kita masih ngobrol sama seseorang nih, kita tinggal jam 2 jam, tahu obrolan kita tenggelam di paling bawah karena ada spam yang masuk gitu. Kalau Telegram buruknya di situnya sih, jeleknya di situ gitu. Walaupun bisa di set ya itu. Nah ini buat-buatnya. Ini contoh-contohnya itu ada buat berita, buat manajemen server, terus buat ticketing dan sebagainya gitu. Oke. Nah,
kenapa sih kok bisa bilang Discord itu produktif platform? Sebenarnya nggak cuma Discord doang ya, Mattermost sama Slack itu juga produktif platform buat orang kerja juga. Cuman balik lagi yang kita udah mention, yang nge-cover semuanya itu ada di Discord gitu, bisa dibilang di situ sih. Karena semuanya itu sentralisasi all in one. Kita nggak perlu Zoom, nggak perlu Google Meet, kita nggak perlu bayar buat dapet video meeting atau video chat yang lama banget. Misal teman-teman pengen nongkrong atau pengen ngobrol, deep talk lah ya, yang suka deep talk selama sejam, 2 jam, bahkan sampai 12 jam, begadang dari jam 12 sampai jam 5 pagi, yang kegiatan yang sering biasa aku sama teman-teman juga sering lakuin tiap hari juga ya di Discord, itu kita ngelakuin apapun gitu, kayak deep talk bareng, sharing belajar bareng, terus on cam bareng, kayak mungkin teman-teman sering lihat apa ya, Manca, apa ya, Milya, terus mungkin ada Discord Got Talent di YouTube juga ya, kayak gitu gitu fungsinya, bisa buat on cam, ngobrol, teks gitu. Terus juga bisa diintegrasi juga, dihubungin sama tools yang emang bisa kita pakai, kayak contohnya chat management seperti Notion, terus ClickUp, terus Trello gitu kan, bisa dihubungin juga. Terus Discord itu jujur ya teman-teman, fleksibel banget, karena di browser bisa teman-teman akses, di aplikasi desktop juga bisa teman-teman akses, di HP juga Android sama iPhone juga support juga, bisa kita akses juga gitu. Jadi secara fleksibel banget gitu. Terus Discord juga konfidensial. Kenapa kok aku bilang konfidensial? Walaupun kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa masuk banyak server ya, gitu kan. Kadang kita juga di chat sama orang asing juga. Kalau ngomongin soal chat di chat sama orang asing, semua platform chat pun pasti sering di spam sama orang asing gitu. Tapi ini juga bisa dibilang lebih konfidensial karena kita bisa menyamarkan identitas kita juga, yang pertama. Yang kedua itu confidentiality di Discord juga, kita bisa nyesuaikan identitas kita di masing-masing server. Misal nih di server Boxplate, teman-teman pengen pakai nama asli teman-teman, itu kan nunjukin teman-teman itu udah kayak trust buat nunjukin nama asli. Terus di server anomali kayak server Beluga, itu teman-teman bisa ganti namanya gitu. Jadi di antar server ini, misal nih server A ya, di sini sama di sini itu teman-teman pasti punya nama yang beda gitu, karena kita bisa custom nama kita sendiri gitu kalau di Discord. Tuh ya. Terus approach-nya itu luas banget teman-teman, karena teman-teman di Discord juga bisa nyari server atau join komunitas yang umum juga gitu. Nah, join komunitas yang umum juga, dan komunitas-komunitas yang sekiranya itu pengen teman-teman kayak pengen belajar bahasa Inggris dan sebagainya, itu juga bisa Discord. Dan juga Discord juga sering dipakai buat day to day operation, dan juga masih banyak lagi sebenarnya. Kenapa kok Discord dikatakan sebagai platform yang produktif? Oke, kita nggak usah banyak bahas itu, biar teman-teman juga, aku rasa ngantuk ya kalau misalnya aku ngobrol mulu tanpa adanya demo yang bisa teman-teman lihat. Mungkin aku juga langsung demoin ya terkait Discord. Nanti juga aku pengen kenalin di mana sih kita cara dapat aplikasi Discord ini. Terus kita coba simulasiin cara bikin akun Discord. Kita coba buat eh kenal nama Discord bot dan cara nyari Discord botnya itu gimana, cara masang di channel atau server kita itu gimana juga, kita coba buat kenalan. Terus gimana sih cara kita nyari Discord channel atau Discord server ya, sorry ini harusnya server. Gimana sih cara kita nyari Discord server? Terus gimana sih confidentiality itu dibentuk di Discord? Nanti aku tunjukin tentang cara ngubah nama di masing-masing server ya. Itu kemudian eh gimana sih Discord itu bisa dipakai sebagai platform meeting gitu, platform meeting sama kayak Google Meet sama Zoom gitu kan, terus Microsoft Teams, Cisco Webex dan lain sebagainya gitu. Terus kenapa sih kok Discord tuh beda gitu dari yang lain gitu? Maksudnya beda itu mungkin ada beberapa kemiripan juga, Discord, Mattermost sama Slack, tapi beda banget sama Google Meet, Zoom, terus apa ya, Google Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram gitu. Dan juga kita coba cari-cari channel-channel Discord yang ada di eh, sudut pandang internasional gitu. Oke, kita langsung aja kita tunjukin dulu. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman bisa dapat Discord ya dari websitenya di discord.com.
bisa langsung login atau juga bisa download aplikasinya. Kalau misalnya ditanya berat atau enggak, buat di awal mungkin beratnya kalau misalnya Discord ada update, dia kadang sering ngeselinnya itu auto update-nya gitu. Jadi kita juga bisa explore cara matiin auto update-nya gitu kan. Terus di sini juga ada buat itu ya, buat ini desktopnya di Windows sama di Mac juga ada semua gitu kan. Ini downloadnya ya. Ini buat Windows juga, kalau misalnya laptopnya Mac dia bakal nyusahin. Di Linux juga ada teman-teman. Kalau yang pakai Linux juga bisa. Mobil bisa download di App Store dan juga Google Play gitu. Tapi di sini aku coba contohin buat bikin akun Discord via browser, dulu ya. Kalau misal via aplikasi pasti juga ngarahnya ke browser juga gitu. Kalau aplikasi aplikasi komputer gitu. Kalau aplikasi desktop, sorry, aplikasi mobile, dia bisa langsung di aplikasinya buat daftar bikin akun gitu. Jadi daftarnya bisa di mana aja gitu. Oke, kita langsung login. Tuh. Bener Mas Rizky, Discord tuh seru karena ada modnya gitu. Jadi apapun kita bisa ngelakuin di Discord gitu. Nah, bener banget gitu. Discord seru karena itu gitu. Nah, ini kan teman-teman kalau misalnya udah login bakal diarahin ke sini gitu kan. Nah, klik yang bagian register, daftar. Nah, di Discord ini itu kita nggak boleh pakai email palsu teman-teman, harus pakai email yang sering kita pakai gitu. Jadi dia juga ngedetek juga email palsu itu pasti bakal ditolak. Karena kenapa kok aku bilang kayak gini, karena aku dulu sempat uji coba bikin akun palsu Discord buat daftar di suatu platform AI gitu kan, karena ada register, ada loginnya juga, dia bisa pakai Discord. Akun palsunya itu artinya itu bukan akun palsu @gmail.com ya. Akun palsunya itu misal kayak kita pakai temporary email nih, email. Nah, pakai disposable email dia bakal nolak gitu. Tapi kalau @gmail.com dia masih bisa nerima. Nah, ini aku udah siapin akun email dummy ya yang dipakai buat simulasi. Kita coba daftar, kita masukin emailnya. Ini di email display name-nya misal ini kayak Discord Enjoyer. Bukan, ini buat nama yang bakal tunjukin. Nah, yang ini username yang dipakai buat, ini username yang dipakai buat jadi username uniknya teman-teman. Kalau di Instagram kan ada username ya, di Discord juga ada username. Oke, sebentar teman-teman. Oh, kejap-kejap. Agak ngedelay. Oke, teman-teman bisa sambil dicoba dipraktekkan untuk klik linknya tadi yang sudah dikasih tahu Mas Ananda. Yang mau tanya juga di chat Zoom juga boleh disiapin pertanyaannya ya. Ini tadi udah ada Mas Arafi yang nanya, terus ada juga komen-komen dari teman-teman. Boleh banget, silahkan. Oke teman-teman, sorry tadi agak delay, itu udah aman sekarang. Gara kebanyakan buka browser. Oke, username-nya kita bisa set kayak username Instagram. Misal kita coba set ya, Mr. Vince 26 contohnya di sini. Nah, dia bakal ngedetek dulu username-nya udah ada atau belum. Kalau belum bisa kita pakai gitu. Nah, passwordnya kita set password Discord. Nah, passwordnya password teman-teman, jangan sampai lupa. Kalau misalnya lupa bisa di reset juga. Yang penting emailnya aktif gitu. Tanggal lahir kita set 1, bebas ya. Tanggal lahir, oh ya, ini sedikit itu ya best practice di industri ya. Kalau ngomongin soal tanggal lahir dan sebagainya. Em,
Surat masuk kan ya? Surat masuk. Oke. Best practice juga di industri. Kalau misalnya soal tanggal lahir, jadi kalau bisa ya teman-teman ketika daftar suatu platform, entah itu Discord atau platform lain yang nggak berhubungan sama karir teman-teman, itu usahakan jangan pakai tanggal lahir asli gitu. Usahakan jangan pakai tanggal lahir asli karena tanggal lahir ini bahkan ya orang-orang di Indonesia ya orang-orang kita itu kadang suka senak jidat yang mereka misal nih bentar lagi kan mendekati mendekati itu ya mendekati penerimaan mahasiswa baru ya penerimaan mahasiswa baru yang kadang kan di situ kan tercantum tanggal lahir juga tuh di tiap akunnya misal selamat kamu lolos kalau dulu SNMPTN ya selamat kamu lolos SNMPTN keterima di kampus negeri di situ ada tanggal lahir tuh. Nah kebanyakan anak-anak orang-orang kita karena overproud nge-publish itu jadinya tanggal lahir itu nggak disensor padahal itu suatu yang penting banget buat kita kita hidden kita kita sembunyiin gitu. Nah ini sama halnya dengan kita ngedaftar platform kayak Discord atau sosial media lain intinya sih platform sosial media ya. Kalau bisa kita palsuin tanggal lahir kita gitu. Yang penting tahun lahirnya itu sesuai sama tahun lahir kita gitu. Kenapa? Karena dari sisi concern di security gitu. Nah, kalau pengen dapat update Discord kita bisa centang. Ini opsional. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini cara daftarnya ya. Kalau udah kita continue. Dia bakal ada verifikasi kayak gini. Oke. Ini nggak bisa dipakai ya. Kita coba ganti. Pakai ini aja deh. Discord 2. Satu 2000. Oke. Ah, nah, kadang Discord juga ada resource itu kena rate limit gitu. Nah, ini mungkin cara daftarnya kayak gini aja. Nanti bakal ada verifikasi email ya. Terus bisa diverifikasi gitu. Nah, ini kayaknya aku nggak bisa nyontohin buat yang jadinya buat akun ini. Tapi aku coba contohin buat di akun damiku yang lain gitu ya. Ntar aku coba bukakan di akun dami yang lain. Discord. Oke. Nah, ini contoh Discord yang ada di browser, yang udah jadi, yang udah teman-teman buat. Jadi cara bikinnya itu tadi ya, yang tadi itu di register, terus nanti ada email verifikasi kayak gini ya. Kita coba buka email verifikasi. Ini akun Damiku yang lain sebenarnya. Nah, Discord. Oke, nah ini ya, nanti ada email verifikasi kayak gini. Teman-teman tinggal klik verify email, nanti bakal redirect ke tempat ini. Nah, ini tampilan kalau misalnya teman-teman baru bikin akun Discord gitu. Nah, ini contohnya gitu. Oke, sekarang masuk ke gimana sih caranya kita get in touch sama Discord board. Kalau ngomongin soal Discord board itu sebenarnya bisa kita temuin di masing-masing channel ya. Masing-masing channel contohnya itu kayak gini. Ini botnya itu. Terus ada berapa juga Discord yang punya fungsi bot masing-masing dan juga untuk bot Discord sendiri itu ada forum komunitasnya yang suka bagi-bagi bot yang bisa langsung kita pakai. Ada juga orang yang mainan di ngembangin bot ini sesuai apa yang si pemilik Discord itu mau gitu. Contohnya itu di sini ada kita di bagian bentar. Oh, belum ambil role ternyata. Oh, belum show. Nah, Discord ini kita bisa nge-show. Kadang kan ada beberapa channel yang ke hidden. Kita bisa ngebuka semua channel juga di show all channel gitu. Bakal nampak yang ke hidden. Nah, contohnya yang integrasi bot sama Discord tuh kayak gini, teman-teman.
Mungkin ada yang tahu Dev2. Nah, ini kita ngeintegrasiin Discord, ngeintegrasiin website Dev2, artikel Dev2 community ke Discord. Jadi teman-teman yang developer yang join ke Discord Boxplay juga up to date soal teknologi terbaru yang dari sisi developer. Teman-teman ada yang suka mainan di bisnis, kita juga ada gitu integrasi buat bahas soal financial management, bisnis dan sebagainya. Jadi kita nggak cuma belajar soal teknologi terbaru, tapi kita juga mengikuti perkembangan finance bisnis terbaru juga. Kenapa? Karena finance itu makin ke sini makin berkaitan sama teknologi. Jadi kalau misalnya kita nggak aware kayak gini, kita bakal dan kita ngikutin value atau mata uang rupiah dalam istilahnya kita cuma kerja doang nggak ngikutin teknologi, kita bakal tertinggal gitu. Makanya di Discord Bosplate kita nyediain ini buat teman-teman belajar juga terkait gimana sih investasi, terus gimana sih kripto dan sebagainya. Nah, kalau ngomongin soal kripto, kita juga ada nih artikel berita yang jelasin soal update kripto juga gitu. Di sini ada gitu tentang kripto gitu kan. Di sini kita juga ada nih di Bosplay Discord soal bot kripto gitu. Kalau teman ada yang investasi di BTC buat up to date kripto, kita ada di Crypto Price di sini gitu. Jadi cuman buat lihat itu sekarang angkanya berapa ya kelihatan di sini gitu dari botnya gitu. Ini bot publik teman-teman ya sekali lagi ini bot publik gitu. Terus yang suka teknologi secara luas kita juga ada newspaper di teks. Terus kalau misalnya teman-teman yang hobinya itu hacker-hacker gitu kan ada Sec News juga, Security News gitu. Sisanya juga dari teman-teman Boxplate juga masih ngembangin juga buat teman-teman belajar juga di Discord Boxplate gitu. Ini pengembangan Discord yang kita masuk gitu. Jadi all in one kita bisa ngelihat apa aja gitu di Discord, entah itu dari bot, entah itu dari pengaturan yang ada di Discord gitu. Terus itu teman-teman. Nah, soal bot publiknya, nah teman-teman gimana sih ketika nanti bikin server Discord itu nemu bot publiknya itu di mana? Kita tinggal cari aja Discord bot. Nah, mereka nyediain di Top GG, terus Discord bots juga ada ya, yang pokoknya yang masuk-masuk di sini tuh Discord bot semua ya. Terus di sini let me check. Di sini juga ada em, nah, bisa juga teman-teman cari di Discord di bagian Discover terus di bagian application. Mereka juga nyediain bot-bot juga secara langsung di sini gitu. Jadi bisa kita kita klik yang kita pengen butuhin gitu. Yang dimana mereka ada fungsinya masing-masing. Ini karya dari teman-teman yang bukan teman-teman sih, karya dari orang-orang luar sana yang kontribusi buat pengembangan Discord ini juga. Karena balik lagi Discord itu biasanya community gitu kan. Makanya banyak teman-teman yang kontribusi juga. Dan ini bot ini juga nggak secara gratis ya teman-teman ya. Setiap orang yang akses yang pakai bot ini mereka juga ada fitur premiumnya juga. Contohnya tuh kayak kita klik ya salah satu. em, oh ya, kita coba cek di websitenya. Nah, di sini pasti ada in-app purchase gitu. Kita bisa pakai gratis, tapi kena batasan kita juga pengen naikin level dari fitur atau kemudahan yang kita pengen dapetin secara lebih, kita harus langganan gitu bulanan gitu. Nah ini ada bot-bot yang dipublish di Discord kadang sifatnya kayak gini gitu. Apa sih yang bisa kita dapat, apa yang nggak bisa kita dapat di fitur gratis gitu. Kalau misalnya nggak mau ribet langganan, kita bisa bikin sendiri gitu, pakai server sendiri gitu. Yang kalau orang teknikal pasti tahu lah ya gitu. Terus di Discord juga bisa main game kalau misalnya pengen ice breaking gitu kan, main games bareng. Yang sering aku sama temen-temen juga lakuin kalau misalnya refreshing di weekend, kita nyari game kayak game apa nih yang seru buat mainan di Discord. Kayak yuk coba kita main game contohnya game quiz deh atau game catur, di sini ada semua gitu. Ya walaupun game-gamenya itu kayak game-game lama gitu lah, yang penting bisa kayak mabar bareng gitu. Nah, bareng-barengnya itu bukan berarti main Mobile Legends bareng ya, tapi bareng-barengnya itu kayak ice breaking bareng-bareng gitu di Discord gitu. Nah, contohnya botnya, cara nyari botnya juga di sini ada. Misal teman-teman pengen nyari tentang bot eh bot YouTube, bot YouTube. Nah, ada bot buat musik gitu kan. Misal teman-teman pengen dengerin musik di Discord, kita coba cari bot musik gitu kan.
Nah, ada yang nggak, yang diain buat musik, nyetel musik gitu. Tel Araf, Flappy Bird, Musiko gitu. Banyak, dan juga dia kita bisa lihat dari ratingnya dia juga, dan juga jumlah penggunanya juga. Mana sih yang terpercaya, mana sih yang enggak gitu. Ini untuk botnya. Kemudian eh, cara dapetin channel Discord. Nah, tadi kan kita udah kenal buat gimana sih cara kita nyari channel Discord. Channel Discord ini dibagiin itu dari banyak sudut pandang teman-teman. Ada yang mereka share di YouTube atau mungkin di sosmed mereka, karena Discord channelnya itu nggak di open publik gitu kan, jadi mereka nggak bisa di open publik, jadi mereka share-nya lewat sosial media mereka. Ada yang kita bisa cari secara open publik, kayak contohnya Discordnya Mas Dian gitu kan. Discordnya Mas Dian itu nggak bisa dicari di sini gitu, kita coba cari ya, Discover server gitu kan, server Discord Mas Dian itu coba Dian KT, nggak ada gitu, nggak ada gitu kan. Tapi kita coba cek nih di sini ada nggak gitu. Kita coba cek di Dian KT. Kita cari di sana, di sini nggak ada ya DNKT ya, Discordnya Mas Dian. Kita coba bicara salah satu videonya, ada ndak live schedule. Nah, di sini nih, join Discord, kita klik. Oh, sorry, ini aku karena pakai aplikasi Discord yang satunya, di akun satunya, jadi aku coba kopas aja ya. Kopas ke sini. Nah, ini kita coba join. Kita bisa join channelnya Mas Dian. Gitu. Kita coba ya. Nah, ini biasanya join ke komunitas di Discord itu kita harus set role dulu gitu. Role, terus gendernya, terus apapun gitu. Biasanya Discord owner itu pasti ngasih pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu, atau enggak pertanyaan-pertanyaan yang untuk verifikasi kita pengennya itu masuk ke ranah mana aja gitu. Misal kita pengen jadi ini nih, Adel Geng, si Adel. Kita main GHOK, nggak main Mobile Legend. Finish, lalu kita masuk ke Discordnya mereka gitu. Di sini kita bisa ngelihat apapun yang ada di Discord gitu. Kita juga bisa lihat di sini mereka juga bisa join room gitu kan. Terus bisa set room juga berapa banyak orang yang bisa join gitu kan. Kita bisa setting manual gitu. Terus juga di sini kita bisa lihat konten kreator yang masih streaming tapi kita nggak bisa join, kayak Ci Adel nih, dia streaming. Terus konten kreator lain juga masih streaming gitu. Nah, Discord semuanya bisa kita dapetin gitu, bisa kita akses gitu. Nah, terus nih, seberapa konfidensial sih Discord channel itu gitu kan? Sorry, Discord server itu seberapa konfidensial gitu. Nah, tadi kan kita kan udah kepoin cara join Discord nih, cara pakai Discord, cara join Discord gitu, terus cara verifikasi dari pertanyaan-pertanyaan ketika kita awal join server Discord. Nah, misal nih di channel ini, channel pribadi namanya itu Yox gitu kan. Channel Boxploit kita namanya itu apa nih? Yox juga gitu kan. Tapi di channel di NKT itu kita namanya Yox juga gitu. Kita pengen ganti nama gitu. Kita bisa tinggal edit profile ya. Di edit profile, terus di sini ada dua opsi nih. Main profile itu yang utama kita, nama utama kita nih, sama profile per server. Jadi tiap server kita bisa ubah nama juga. Kita nggak bisa ubah username, tapi kita bisa ubah nama gitu. Lebih ke arah nyamarin nama aja sih. Tapi kita nggak bisa ubah foto profil gitu. Gitu ya. Nah, di sini misal di channel Om Dean kita pengen bikinnya itu bocil 10.000, bocil 10K. Nah, otomatis kalau misalnya kita cek di utama kita namanya itu Yox nih. Di channel kita yang utama namanya itu Yox nih. Kalau teman-teman bisa lihat di bawah namanya Yox. Di sini namanya Yox juga. Di sini tuh namanya, kalau di sini Yox sih. Di sini tuh namanya kita coba cari ya. Hmm, Nah, bocil 10K.
Ada di sini namanya Bacillus Loca gitu. Jadi kita bisa set nama per masing-masing server. Nah, terus nih, tadi kan kita mention kalau soal Discord itu kan ada berbayarnya juga. Lalu apa sih yang berbayar? Di sini ada server boost. Ini yang berbayar di Discord. Sorry, ini buat ngeboost server. Kalau yang buat akun itu ada namanya boost account atau Nitro ya, namanya Discord Nitro. Biasanya orang-orang yang pengen Discordnya itu kayak ada animasi-animasinya di profilnya gitu kan. Terus benefitnya itu eh, kadang bisa kayak misal nih, contohnya ya, sorry, oh, contohnya itu di sini benefitnya kalau yang Nitro itu bisa kayak ya bikin kayak gini gitu biar lebih interaktif, terus bikin efek profil, terus ada lagi bisa kayak ganti foto ganti foto untuk per servernya gitu kan. Biasanya kan per server kan cuma bisa ganti nama. Kalau misalnya pengen ganti foto juga buat lebih ngamanin identitas kita lebih lanjut lagi, kita kalau misalnya pengen ganti foto di tiap servernya, kita harus bayar gitu, beli langganan. Dan langganannya itu bukan per fitur, tapi per level akun gitu. Kalau per fitur kan kita yang boncos ya, kalau ini per level akun. Nah, level akunnya di sini Nitro. Nah, kita coba cek Nitro itu ada apa aja sih. Tuh. Di sini ada bulanan sama tahunan. Kalau yang bulanannya itu teman-teman yang misal kadang ada uang dingin dari hasil kerja mereka atau enggak di tabungan mereka itu ada uang yang disisihin 100.000. Ya mereka yang hobi main Discord, yang suka pengen Discord itu biar kelihatan eye-catching gitu kan, biar ke notice sama orang lain, mereka suka langganan bulanannya ini 83.000. Kalau misal mereka ada budget lebih juga langganan segini gitu. Tuh. Ini untuk Nitro. Tuh. Nah, ini Discord. Dan juga profilnya juga di Discord juga ada custom profile, jadi kayak disediain model-model yang bisa kita beli juga gitu. Jadi istilahnya biar bikin akun kita itu unik lah. Jadi makanya kita bilang Discord ini single platform buat apapun yang kita pengen gitu, entah itu gratis buat join komunitasnya atau pengen mempercantik ya dengan langganan gitu. Nah, di Discord juga bisa buat ini ya, nge-give juga bisa give orang, buat bisnis juga bisa sebenarnya ya. Kalau bisa buat bisnis. Nah ini paketnya ya, tapi kita nggak cek. Nah paketnya di Discord ini, kalau misalnya yang Nitro Basic dan Nitro, ternyata yang basic ya, yang basic in dan juga yang Nitro gede itu juga ada keunggulannya masing-masing gitu. Kayak kita dapat badge, kita bisa lebih HD lagi atau Full HD, itu kan kita bisa ngeboost server orang, kita tuh server sendiri, kita bisa bikin reaction yang unlimited juga banyak, itu bikin custom emoji juga bisa gitu. Terus upload file itu bisa berupa file gede gitu. Ini ya contoh contoh nitronya itu kayak gini. Ini untuk yang berbayarnya gitu. Jadi gratis masih bisa tetap kita pakai. Cuman buat orang-orang yang pengen percantik aja yang biasanya langganan Discord lebih ke arah situ sih. Nah ini untuk voice-nya mereka juga ada uh, voice reduction dan juga controlling juga ya. Otomatis mereka ada dari Crisp juga. Itu ini salah satu brand buat voice reduction. Teman-teman jadi nggak usah takut atau risau kalau misalnya tempat tonton itu noise karena udah otomatis kena itu ya, udah otomatis ke filter gitu. Nah, ini untuk di Discord fiturnya gitu. Kita juga bisa set soundboard gitu. Contoh soundboardnya misal gini deh. Kita coba cek ya. Nanti sekalian aja deh. Nah, terus kenapa sih kok Discord itu bisa jadi jawaban buat ngegantiin Google Meet sama Zoom gitu kan? Ya mungkin orang-orang ada yang bilang oh Discord lebih berat buat chat atau ngobrolnya gitu, kadang makan kuota atau butuh internet yang kenceng gitu kan. Kalau misalnya bisa dibilang iya atau enggak, 50-50 teman-teman, karena nyesuaiin juga model jaringan teman-teman itu apa gitu. Itu masuk ke konsep jaringan komputer sih, tapi aku nggak bakal ngebahas soal jaringan komputer di sini gitu. Intinya perlu jaringan dari provider yang proper aja. Eh, atau kuota dari provider yang proper dalam artian itu bukan nggak apa ya, tanpa merendahkan provider yang lain, tapi kadang ada tiap provider itu yang support Discord, ada juga yang model jaringan yang support Discord juga dari sisi firewall atau juga dari akses bloknya juga dan lain sebagainya gitu, atau dari bandwidth tiap daerah tertentu juga yang berpengaruh juga gitu.
Makanya Discord bisa dibilang ada orang yang bilang Discord lebih berat dari Google Meet. Ya bisa dibilang ya tergantung jaringan kita itu makanya itu jaringan apa gitu. Itu sih. Nah, kita contohin ya kalau misalnya kita pakai Discord Voice buat pengganti Google Meet sama Zoom. Ini aku coba join. Oke, oke, ini aku coba off cam dulu biar bisa nyontain beberapa simulasi. Nah, ini kondisinya jaringanku segini karena aku buka banyak 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 tempat yang mempengaruhi jaringanku juga sebenarnya. Banyak tempat yang mempengaruhi jaringanku juga, mempengaruhi jaringan di Discord maksudnya. Kayak ngebuka masih buka YouTube terus ngebuka Netflix juga aku buka di browser lainnya gitu. Jadi pengaruh ke jaringan gitu. Jadi nggak cuma jaringan aja ya, perangkat sih nggak terlalu berpengaruh ya, jaringan sih lebih konsen ke jaringan gitu. Jadi gimana cara kita nge-manage pemakaian aplikasi yang butuh jaringan aja sih kalau misalnya pakai Discord. Nah, ini contohnya ya, bisa buat voice ya, voice, terus kita juga bisa on cam. Oh, ini kita bisa on cam juga. Nah, jadi ngobrol-ngobrol on cam di Discord juga bisa. Terus juga kita juga bisa main game bareng. Jadi kalau misalnya kita start activity di sini, ya, ini ada delay soalnya aku juga buka di browser. Jadi pengaruh jaringannya yang ke browser juga sebenarnya. Kalau di aplikasi lancar banget sih. Ya, kalau di aplikasi lancar banget. Ini jaringan merah gara di browser aku jalannya. Nah, ini udah. Kita bisa main game. Ketika kita main game, dia langsung otomatis connect di sini, gitu. Kalau terus kalau misalnya pengen dengerin musik juga bisa ngerunning pakai query. Misalnya nih kita pengen dengerin musik, nggak, kita di Playzone aja deh. Ya ke Playzone. Agak delay soalnya di browser, jadi harap maklum. Ya udah di sini aja. Saya kita pengen dengerin musik nih. Contohnya itu M play peng peng peng. Bukan jaringannya. Nah, ini bisa kita ganti juga mode audionya lebih cepat, lebih efisien di sini. Nah, tuh terus kita bisa keluar juga di Discord pakai yang icon telepon. Jadi fiturnya itu bisa buat apapun, buat call atau set dan sebagainya. Nah, Discord juga bisa dipakai buat conference atau webinar juga sebenarnya. Kalau ini kan buat ngobrol langsung ya, jadi semua orang bisa interaksi. Biasanya sering dipakai buat nongki atau di kelas gitu atau meeting gitu. Nah, kalau buat event webinar gimana cara makainya gitu? Biasanya ada fitur yang namanya ini. Oh, ini belum community sih. Kita coba. Nah, ini juga bisa kita scale up jadi community. Kejap. It enable get started verified verified oke. Ini contoh buat ngebuild community-nya aja ya. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti pengen simulasi buat building community juga pakai Discord, bisa di Discord nyediain fitur buat otomatis ngebikinin Discord channel sebagai komunitas juga gitu. Jadi awal dibikin emang belum sebagai komunitas, tapi bisa di-set sebagai komunitas. Nanti ada fitur tambahan kayak ngecek member, terus browse channel, browsing channel, event, terus fitur-fitur create channel tambahan kayak stage, announcement, forum itu ada semua gitu. Misal contohnya forum. Oke, contohnya forum itu ini forumku. Ini bisa kita set sebagai private atau public. Kalau yang kayak ini private itu biasanya di set untuk role-role tertentu aja atau user tertentu. Misal kita public ya. Oh, voice ya tadi aku. Oh, sorry. Forum. Forum. Forumku. Ini apa saja. Teman-teman pengen ngerapin, misal pengen ngerapin obrolan nih, misal kayak forum obrolan deep talk.
Itu kalau obrolan chat sih, ini lebih ke arah obrolan chat. Ini kita bisa bikin new post, di token aja, kita post. Nah, dia bakal create forum nih. Terus misal kita bikin forum lagi, obrolan kantor, obrolan di talk kantor, misal ada yang pengen curhat tapi di talknya itu tentang kantor, kalau yang bawa ini tentang general, saya kayak gitu kan. Kita bikin kayak gini, terus curhatin problem problem kamu yang dialami di kantor lewat teks. Nah, create nih kita baru bisa langsung ngobrol di sini gitu di forum gitu. Ini ada thread-nya masing-masing dan eh, ini nggak hidden sih. Nah, ini bisa di lock juga gitu kan, atau di close atau dihapus juga bisa gitu. Ini sih untuk fitur di tiap forumnya gitu. Terus kalau untuk webinar itu kita pakai yang stage gitu kan. Webinarku, misal kayak uh, webinarku, ya webinarku nggak muncul nih. Oh nggak muncul. Bentar. Webinarku, gara-garanya skip. Oh muncul ding, sorry, ke hidden aja nanti. Nah ini untuk webinarnya. Nah ini kita bisa create event atau kita langsung start stage-nya gitu kan, kayak stage ku gitu. Nah, ini kita sebagai bicara, terus audiensnya gimana ngundangnya? Contohnya nih kita contohin ada audiensnya nih. Kita coba share ini gitu. Terus ini oke, delete. Nah, kalau misal teman-teman lihat, oh, bentar, sorry, aku di event dulu. Nah, kalau misal teman-teman lihat di sini ada user satu lagi yang dia sebagai audiens, jadi dia nggak bisa ngomong sama sekali gitu. Dia kalau misalnya pengen ngomong, kita harus ajak dia buat next sebagai speaker. Misal nih pengen Q&A gitu, pengen tanya jawab atau ngobrol di sesi Q&A. Dia pengen ngomong, dia resen nih, dia udah resen kayak gini nih. Resen, request to speak kan dia resen nih di sini nih. Nah, kita bisa nih ajak dia buat naik tuh. Dia buat naik dengan invite to speak gitu kan. Habis itu baru accept. Nah, kita undang ke atas gitu. Nah, buat nurunnya dia baru move ke audiens lagi gitu. Terus sih. Nah, ini untuk contoh gimana sih cara kita webinar di Discord. Jadi, emang Discord udah nge-setting sedemikian lupa buat kemudahan kita semua gitu terkait event dan sebagainya gitu. Bisa ke setting semua di Discord. Jadi, teman-teman nggak perlu tuh ribet-ribet yang bikin komunitas nih. Nggak perlu ribet-ribet kayak, oh gue harus pay Zoom di internet gitu. Kadang kan kita nggak tahu secara Zoom itu percaya atau enggak. Kadang masih dipakai sama orang lain dan sebagainya gitu. Misal Zoom-nya itu Zoom yang kita beli publik karena harga Zoom mahal banget gitu kan, atau enggak Google Meet kena limit satu jam kalau misalnya kita nggak pakai Google Meet kampus gitu, let's say kayak gitu gitu. Jadi kalau di Discord bisa cover semuanya gitu, intinya di situ. Oke, paling ini buat penjelasan soal Discord. Nah terus ada pertanyaan lagi nih, kenapa kok ini jadi build difference ya, Discord ini jadi resolusi modern terbaru, karena balik lagi yang tadi udah kita jelasin, semua fitur itu ada gitu kan. Dan juga kita kalau misalnya pengen join server internasional nih, kayak misal kalau Bluegian ada nggak ya? Oh Bluegian, oh ada di sini. Kita bisa join channel-channel yang sekiranya kita pengen kayak enjoy, have fun atau mungkin belajar gitu kan. Learning CEO Gang gitu ya, CEO Gang. Ini bisa kita joinin, tapi sebelum join kita bisa juga dikasih overview buat ngeliat isinya apa. Kalau misalnya isinya menarik, kita bisa join langsung gitu kan. Nah, contohnya kayak gini nih, join langsung nih, udah.
Nah, hi, nice. English, Korean, Asia, finish, join. Nah, ini buat yang otomatis langsung nge-infoin kita gitu. Buat kita harus apa aja di Discord channel ini gitu. Nah, ini ya. Jadi kita udah bisa langsung ngelihat di sini ada isi apa aja secara lengkapnya gitu. Kadang juga ada beberapa balasan juga kita harus verifikasi gitu. Terus sih. Sebenarnya banyak fitur-fitur yang berkaitan sama Discord yang bisa memudahkan kita terutama buat nge-secure juga platform kita gitu. Jadi kayak contohnya verification ini itu juga jadi bagian dari security-nya server kita juga gitu di Discord gitu sebenarnya. Ini namanya pokoknya yang di kiri ini server ya. Ini server, ini kategori, ini channel gitu intinya. Terus sih. Oke. Paling itu. Oke, sebelum masuk ke Q&A mungkin Q&A dulu aja kali ya. Mungkin itu aja sih buat penjelasan soal Discord. Kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya bisa drop di kolom komentar gitu. Silakan aja teman-teman. Betul, boleh banget nih. Silahkan teman-teman, karena ternyata nggak berasa ya, tadi tuh kayaknya baru dimulai deh sama Mas Ananda, tahu-tahu udah mau jam 9 gitu ya. Semoga masih ada waktu nih buat teman-teman yang mau tanya atau diskusi, sharing juga boleh gitu ya. Sharing pengalamannya, ada yang pernah nyoba pakai Discord atau masih ragu, masih bingung, boleh banget langsung tanya nih. Tadi beberapa tuh udah ada yang nanya sih ya, Mas Ananda, kalau kita lihat di chat Zoom. Ini ada dari Mas Arafi nih. Mas Arafi berkenan open mic atau aku bacain aja nih dari chat Zoom? Cek cek. Nah, Oke, kedengeran. Masuk. masuk Oke, masuk. mungkin open mic aja kali biar enak ya Mas ya. Ya Boleh, boleh boleh boleh. Sokin. Jadi mungkin izin bertanya Mas, dari tadi kan kita udah ngebedah Discord secara teknis sama teorinya lah anggapnya. Nah, Betul. tadi kan yang saya notice itu Discord itu punya bot, dan bot ini pastinya di-develop sama orang kan, atau mungkin Hmm. instansi gitu. Nah, itu bot Hmm. itu ada potensi buat mata-matain kita nggak sih Mas sebagai user gitu di Discord? Kan takutnya kita asal-asal pakai bot terus ternyata di spionase sama orang gitu Mas. Thank you Mas. Thank you Mas Arafi. Pertanyaannya jenius banget Kak Aldita. Ini jenius banget. Karena isinya ke arah security, balik lagi kan. Karena berhubung aku juga orang security, jadi emang pertanyaan itu mantep banget gitu. Nah kalau soal spionase, balik lagi bener yang dibilang Mas Arafi, kita harus aware juga nih soal spionase atau mungkin data stealing gitu dari Discord ya. Misal apalagi Discordnya yang berhubungan sama sensitive data, let's say Discord verifikasi, verifikasi user yang dimana minta nomor HP, terus tanggal lahir, alamat kita, email kita. Nah, kadang bukan kadang ya pastinya kalau misalnya kita nggak hati-hati itu juga bisa potensial. Kenapa? Karena misalnya buat yang dibuat publik sama orang dan kita juga nggak ngecekin ratingnya juga ya, dan kita nggak ngecekin juga dia itu di publish di platform terpercaya kayak Top GG atau enggak gitu kan. Dan juga ratingnya itu misal rendah, penggunanya juga rendah gitu kan, nggak masif, bisa aja kayak data itu bakal masuk ke server si pembuat bot ini gitu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap nih kalau misalnya kita asal pakai bot yang eh apa ya, trust score-nya atau ratingnya itu masih belum bisa dipercaya gitu. Even kalau misalnya kita ngomongin soal trust score apa rating pun level kepercayaannya, level bisa kita percaya sama si bot atau tools tersebut itu pun juga nggak 100% karena baik lagi ada istilah sistem no no system is safe gitu kan. Nggak ada sistem yang aman gitu. Jadi itu sih. Jadi pinter-pinter kita aware buat milih bot juga gitu karena case spionase itu pasti bakal sering terjadi even kalau misalnya dari Bawspa juga kenalin Discord buat teman-teman Indonesia, siapa tahu aja dari peserta webinar atau mungkin orang-orang luar yang iseng buat riset terkait buat di Discord juga bikin simulasi yang kayak gini juga yang serupa kayak spionase, ngehack orang lewat bot Discord itu juga bisa aja gitu karena baik lagi hacking itu bisa lewat banyak jalur gitu. Jadi kita yang pertama harus hati-hati buat ngelihat dari sini nih ratingnya juga gitu kan, rating, terus server call-nya juga. Terus apa aja sih data yang mereka minta gitu. Terus mereka nyediain fitur premium juga enggak gitu. Fitur premium sama biasanya buat bot-bot yang udah terpercaya sama Discord itu mereka punya term and condition juga gitu. Kita coba lihat privacy policy.
mereka juga nyediain term and condition juga. Oh ya, ini biasanya itu di Spine ya. Ya pokoknya itu nyediain term and condition yang kita bisa translate sini sih. Yang bisa dibilang buat bikin kita yakin kalau bot ini itu official gitu. Official atau dari developer mitranya Discord gitu. Dan kalau misalnya isunya karena spionase, ya takut trust issue sama bot Discord yang dipakai, yang dipublish di publik, ya mau nggak mau kita ngembangin bot sendiri gitu. Dan ngembangin bot sendiri pun perlu modal buat langganan server juga gitu. Langganan server kayak misal kita langganan server di Niaga Hoster, bayar 150.000 buat bikin bot Discord aja gitu kan, server bot Discord yang bisa kita pakai buat pemakaian pribadi. Kalau misalnya kita concern di security concern gitu. Banyak kok komunitas-komunitas yang juga pakai bot pribadi karena mereka juga concern di security juga. Salah satu contohnya yang tadi dibilang Mas Raffi, kayak mengantisipasi spionase. Contohnya ini aku coba show ya. Di sini, nah harusnya sih nampak ya. Jadi contohnya itu kayak bot, kayak channel cyber security ini ya, Threat Me lah ya. Threat Me. Nah, di Threat Me ini, nah ini ada berapa, bentar, botnya mana sih? Oh nggak nampak Threat Me, kita coba di satu lagi. Nampak nggak botnya nih? Kadang ada bot yang disembunyiin juga sama mereka, sama si pemilik channelnya juga. Siap. Press lab. Nah, app. Ya, ada. Salah contohnya nih support tiket ya, di sini nih. Support tiket ini kita let's say pakai buat tiketing gitu. Misal kita pengen butuh customer support gitu kan, di sini kan nggak nampak botnya nih. Tapi ada salah satu akun yang dia berperan sebagai bot nih. Nah, kadang orang-orang itu kalau karena isu confidentiality mereka nggak mau pakai pihak luar gitu botnya. Mereka mending lebih prefer bikin sendiri, terus bikin fitur di Discord sendiri, ngapa yang nge-custom fitur-fiturnya. Hasil mereka bisa pakai buat kegiatan yang confidential juga. Contoh lainnya itu mungkin sebentar aku coba cari ya. Terakhir itu aku nemu ada Akademi Crypto kali ya. Akademi Crypto nggak ada private bot. Bentar teman-teman. Broken Society, HW kayaknya ada deh. Nah, apa ya bot apa ya kemarin terakhir itu aku tengok. Oh ini ada. Nih benar. Nah contohnya itu kayak bot ini ya teman-teman ya. Misal bot apa nih nambah mana ya? Hmm. Oh ini di sini. Cat forumnya mana forumnya? Oh ini activity. Nah, misal ada bot yang tampil di sini tapi dia juga beraktivitas di sini nih. Kejap. Delay. Oh sorry delay jaringan tadi. Putus. Siap. Aku selesai ulang. Oke. Nah contohnya di sini teman-teman. Misal di sini ada bot nih, ya. Tadi dari pertanyaan Mas Raffi, karena isu confidentiality ada anak-anak yang bikin bot sendiri gitu. Nah, contohnya kayak gini ini ada di Discord komunitasku juga yang di kampus. Kita juga ada
bikin bot sendiri gitu, bikin bot khusus sendiri gitu. Ini bisa, nah ini bisa buat, nah ini dipakai buat misal purpose-nya buat nambahin info-info terkait itu ya, info terkait bounty atau activity gitu kan, terus CVE dan sebagainya gitu. Kita juga misal kita pengen open publik, kita bisa nambahin juga, tapi balik lagi kita nggak bisa sembarangan nambahin buat itu ke server kita yang lain, karena balik lagi ke confidentiality issue yang tadi dibilang dari Mas Arafi. Jadi kalau possible balik lagi zero trust ya, itu zero trust, jadi spionase pasti bakal selalu ada. Tapi kalau misalnya buat antisipasi itu, yang mending bikin bot sendiri, beli server sendiri gitu sih, gitu Mas Arafi. Udah menjawab? Oke Mas, sudah menjawab sekali Mas. Terima kasih banyak. Mantap. Ini sama-sama Oke. Mas Raffi. Nah, kita coba tanya lagi nih ke teman-teman. Ada yang masih ingin bertanya atau sharing juga boleh banget, silahkan. Tadi kalau yang dari chat Zoom, oh ini Mas Arafi nanya lagi ya. Kalau email dark web kayak Mhm. Proton atau Mailmeltor gimana tuh Mas? Gimana tuh Mas Arafi, masih mau ditanyakan yang soal ini? Email dark web? Selama emailnya itu nggak kedetek sebagai email spam, itu masih aman sih. Sebenarnya pakai temporary email pun masih kita bisa coba akalin. Tapi kalau misalnya itu kan di Discord itu waktu kita testing itu awalnya bisa buat di bypass, tapi lama-kelamaan kok mereka kok update dia itu ada anti spam email gitu. Jadi kayak ngedetek email spam itu nggak boleh buat daftar gitu sih. Kalau Proton pasti udah terpercaya lah ya, nggak diidentifikasi sebagai email spam, jadi bisa gitu, bisa dicoba. Oke, gitu ya Mas Arafi. Tuh. Dan untuk Tapi cobain aja teman-teman, gitu. oke, siap-siap. Nah, ini udah jam 9 nih. Kita masih nunggu mungkin 1 menitan deh, biar teman-teman nggak nge-freeze banget. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Karena kalau enggak, nih Kak Ananda mau share challenge nih. Jadi challenge-nya Kak Ananda, atau gimana? Masih di mute, Kak? Oke teman-teman, jadi tes masuk kan ya? Masuk, masuk. Oke. Oke teman-teman, tadi kan kita kan udah demo ini sama kenalan nama Discord nih secara langsung gitu kan. Kalau misalnya tadi aku ngomong by PPT, kadang teman-teman juga nggak ngeh gitu. Gimana sih cara ngoperasi Discord? Jadi aku tadi nunjukin langsung secara dioperasiin sekalian gitu. Nah, sekarang kita ada challenge juga nih buat teman-teman. Tadi kan aku udah tunjukin gimana cara daftar, gimana cara join dan sebagainya. Sekarang ada challenge yang berhadiah juga tentunya ya. Jadi challenge-nya itu bukan challenge gratis, challenge berhadiah. Teman-teman bisa ajakin juga teman-teman yang dari luar webinar ini buat ikutan, tapi sifatnya individu. Nah, ini challenge-nya. Jadi dari Boxplate ngasih challenge buat satu Discord server apapun dengan detail sebagai berikut ya teman-teman ya. Konsep desainnya bebas. Jadi kita kita mengedepankan teman-teman manfaatin ChatGPT sama Sora AI ya. AI ChatGPT buat generate image terbaru. Jadi bebas lah mau bikin kayak mana sekreatif teman-teman. Tapi fungsinya itu bukan buat gaming ya, atau bukan buat tongkrongan biasa, tapi lebih ke arah tongkrongan yang yang bisa diajak di talk gitu. Konsepnya kayak gitu. Bahasanya bebas, mau bahasa Indonesia, Inggris, Cina, Korea, Mandarin bebas, gitu kan. eh, Arahnya itu ke studi grup bisa, atau komunitas kreatif juga bisa. Untuk keperluan perusahaan itu juga bisa, keperluan eh, keperluan kesehatan juga bisa, keperluan untuk grup pembahasan finance atau kantor digital yang berhubungan dengan finance juga bisa, atau ide-ide yang lainnya. Yang penting sih kita kasih batasan bukan buat game atau tongkrongan biasa. Dan juga harus ada role yang terdiri dari admin, staff, member, dan juga yang lainnya bisa diimprove. Member ini bisa diimprove jadi namanya apapun juga bebas gitu. Terus eh, minimal teman-teman wajib pakai minimal satu bot bebas gitu. Kalau lebih juga ada poin tambahan juga gitu. Gitu sih. Dan nanti dari challenge ini kita kasih durasi deadline itu 3 hari. Ya maksimal paling lambat teman-teman nge-submit itu dari Rabu. Ya. Nanti kita ada form juga yang buat teman-teman submit challenge ini gitu kan. Kita bakal share di grup buat form submissionnya dan juga detail challenge-nya juga, biar teman-teman bisa ajak teman-teman yang di luar sana bikin
ikutan sayembara challenge dari Boxplate ini. Dan challenge ini bersifatnya individu ya. Kita ajak teman-teman buat belajar bikin Discord server ya. Dan syaratnya juga teman-teman harus follow IG Boxplate dan juga join Discord Boxplate gitu. Karena kita nanti juga cek gitu ya. Nah, eh submitnya itu kirim URL server Discord-nya ini ke form itu ya, ke form yang nanti kita juga sediakan gitu. Nanti dari kita juga publis di grup webinar, jadi teman-teman juga bisa share juga ke teman-teman di luar sana. Dan untuk server yang dipakai, oh ya, server yang dipakai itu bisa pakai existing server gitu kan, bisa pakai existing server, bisa juga pakai bisa juga build dari awal. Yang penting ya ownernya itu adalah akun Discord teman-teman sendiri. Jadi kita nggak bakal, even server itu bagus tapi ownernya bukan akun Discord teman-teman pribadi, itu berarti kita anggap itu nggak lolos di challenge ini gitu. Jadi kita make sure ownernya itu teman-teman sendiri gitu. Karena yang challenge sifatnya individu ya, bukan kelompok, baik lagi gitu kan. Jadi yang ownernya bukan pribadi, mohon maaf kita nggak terima gitu. Dan yang penting nantinya ketika kita post, nanti kan kita ada kemudian submit, terus kita filtering juga ya. Terus kita post yang unik-unik itu ada apa aja. Nanti kita juga approach secara individu ya, terkait buat ngejelasin langsung di Discord Boxplate ya, kita ngobrol one on one terkait fiturnya ada apa aja. Jadi nggak langsung dapat hadiahnya, tapi ada penjelasannya juga. Ini juga bisa ngelatih juga buat critical thinking teman-teman juga ya dalam bikin server Discord. Nanti hadiahnya itu kita teman-teman dapat 100.000 ya buat salah satu pemenang aja. Karena ini saya yang bayar pertama, jadi kita kasih buat satu pemenang dulu gitu. Buat next event pasti ada 2, ada 3, pasti ada gitu. Tapi karena ini pertama kita 100.000 dulu gitu kan ya. Terus teman-teman juga nanti bakal dapat sertifikat. Kalau di webinar kan pasti dapat sertifikat kehadiran. Kalau di kalau yang pas apa yang juara di apa yang terpilih di challenge ini nanti juga dapat sertifikat ya. Sertifikat apresiasi. Terus juga dapat badge gitu, dapat badge dan juga dapat role eksklusif juga di Boxplate buat akun teman-teman gitu. Oh ya, 3 terbaik nanti dapat poin 2 sampai 4 ya. 3 terbaik dan poin 2 sampai 4. Terus satu terbaik itu yang dapat poin 1. Jadi poin 1 itu sorry, yang terbaik itu yang pemenang terpilih dia bakal dapat semuanya. Tapi 3 individu yang terpilih bakal dapat poin 2, 3, 4 ya, dapat sertifikat, badge sama role eksklusif dari Boxploit, tapi nggak dapat hadiah uang 100.000 ya, karena kita assign cuma buat 1 orang doang gitu. Paling di situ. Nah, ini soal challenge, ada yang mau tanyain nggak nih? Silakan aja. Nah Bisa tuh, ajak teman-teman di luar sana juga buat ikutan. Ya, monggo Mbak harusnya Dita kalau ke harusnya teman-teman kalau yang kalau lain. challenge banyak yang nanya ya, karena ini kan soal cuan, terus soal eh apa ya, reward kayak gitu kan. Nah ini Mas Arafi masih Hmm. nanya lagi nih, Mas Ananda, harus server baru kah? Maksudnya buat baru, gimana tuh Mas? Oke, aku typing juga ya biar teman-teman notice juga gitu. Bisa server baru, juga bisa server yang sudah ada, tapi teman-teman adalah owner di server yang sudah ada. Misalnya teman-teman kayak Mas Raffi nih punya server komunitas dan yang nge-building itu pakai akun Discord pribadinya Mas Raffi. Nah, itu yang bisa kita terima. Nah, kayak gitu teman-teman. Semoga bisa dipahamin ya sama Mas Arafi juga. Jadi sebenarnya boleh pakai server yang udah ada. Yang penting adminnya itu akun kita pribadi kayak gitu. Terus nanti buat teman-teman, karena ini ternyata tadi tuh ada banyak reward ya. Ternyata nggak, yang dikasih apresiasi itu nggak cuma dari 1 terbaik, tapi juga 3 terbaik, bahkan semuanya gitu kan. Nanti juga dapat bagiannya masing-masing. Jadi semangat buat teman-teman. Nanti kita coba reminding Sorry guys, lagi. putus lagi. Oke, it's okay, nggak apa-apa kan. Nanti kita bisa Iya. sambung.
Nanti baru bilang aja ke teman-teman kalau misal tadi agak miss atau lupa kira-kira reward-nya apa aja, nanti kita bakal reminding di grup gitu ya. Jadi biar teman-teman semangat juga termotivasi buat join challenge berhadiah ini. Gitu. Dari Kak Ananda ada yang mau coba disampaikan lagi? Mungkin closing statement atau Oke, sorry. motivasi buat teman-teman biar semangat ikut challenge ini. Oke, mungkin aku jelasin ulang lagi kali ya Kak Dita. Buat teman-teman, pokoknya buat server yang dipakai itu, yang penting servernya itu ownernya itu teman-teman sendiri gitu. Even itu server yang udah pernah dibuat atau server baru, yang penting ownernya itu akun Discord teman-teman sendiri gitu sih. Tuh, izin off cam ya, soalnya jaringannya agak delay. Itu, yang penting server Discord teman-teman sendiri di situ sih. Paling ke arah situ ya Mas Arafi jawabannya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang masih pengen ditanyain lagi? Sebelum kita penutupan nih. Karena makin malam gitu ya, daripada takutnya nanti teman-teman ngerasa overwhelmed dengerin materi-materi dari Kak Ananda. Jadi ya kita bakal mengakhiri ini gitu. Kalau misal teman-teman udah nggak ada yang perlu ditanyakan lagi, udah paham, udah tinggal siap action bikin apa servernya kayak gitu, silahkan. Nah, mungkin kalau oke Tuh, udah semua siap-siap. Ini mungkin Mas Arafi bisa jadi perwakilan dari teman-teman yang ada di sini ya. Kita anggap udah clear gitu ya, udah paham gitu ya. Semoga benar-benar paham dan kita tunggu hasil dari challenge teman-teman gitu ya. Boleh dari Mas Ananda bisa kasih closing statement atau motivasi buat teman-teman, oke. Ya, silahkan. izin buat share screen lagi ya. Sorry. Tadi agak delay. Hmm, Oke. Ini harapannya udah clear ya. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa kita tektokan di grup ya teman-teman ya. Buat terkait challenge ini. Karena ini juga bisa belajar juga. Yang penting nanti juga teman-teman juga bakal dapat badge Awesome Beginner Discord Server Builder gitu. Badge-nya kita kirim via email juga nantinya. Gitu. Yang bisa teman-teman juga publikasi. Jadi pengalaman bikin server Discord juga gitu. Di LinkedIn atau mungkin di IG gitu ya. Oke, closing statement dari aku. Thank you teman-teman yang udah itu ya, udah bersedia buat apa ya belajar bareng kita. Terus ada kata-kata ya tentang box plate ecosystem dan juga dari aku pribadi. A great inventor itu bukan doesn't follow others gitu. So, penemu yang atau penemu pencipta yang baik kayak Albert Einstein, terus Nikola Tesla itu nggak ngikutin orang lain gitu. Tapi mereka lebih mengikuti jalur kehidupannya, kepercayaan mereka juga apa yang ada di isi kepala mereka. A great inventor follows their own life path, beliefs, and ideas. Terus mereka tuh pasti membangun sesuatu yang berbeda. They build differently, embrace global knowledge, kayak memperluas pengetahuan globalnya, create culture. Mereka juga mengedepankan culture yang beda daripada tempat lainnya. Dalam artinya itu lebih ke culture yang suportif, modern, dan juga keren. Learning by doing gitu kan. Terus expand mindset, kita sama-sama sharing mindset juga, sama-sama terbuka. Apalagi di zaman sekarang kan Gen Z sama Gen Alpha itu lebih tipenya orang-orang yang transparan banget gitu. Beda beda generasi, beda culture lah gitu kan, beda mindset juga gitu kan. Terus connect with others, kita yang orang sosial juga harus bisa connect juga, even kita introvert gitu kan, and thrive through trial and error. Kita juga nggak usah takut buat trial and error. Soalnya Nikola Tesla, Albert Einstein, terus Isaac Newton juga mereka bisa menemukan sesuatu yang mereka harus temukan itu juga banyak trial and error juga teman-teman. Jadi nggak usah takut. Yang penting tim mau dari leader ataupun tim lainnya itu sama-sama suportif. Ketika teman-teman ngerjain apapun atau belajar apapun dan juga dan juga itu ya dan juga teman-teman juga mau berusaha gitu kan nunjukin progres juga. Kita juga bisa sama-sama belajar trial and error dan juga tetap improve gitu. Paling itu aja sih. Thank you, paling itu aja. Selebihnya aku kembalikan ke Kadita. Oke, thank you so much Kak Afi. Pasti materi hari ini tuh daging banget ya teman-teman. Dan semoga bisa kita praktekkan segera karena deadline-nya cuma 3 hari dari malam ini ya.
Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau kebingungan, nanti boleh reach out aja, speak up aja di grup gitu. Karena grupnya bakal kita tetap update terus, kita monitoring gitu ya sampai 3 hari ke depan. Dan nah ini juga dari Mas Novel juga ada yang sharing gitu ya, buat jadi referensi teman-teman mungkin kalau mau bikin server bisa cari hal yang unik gitu. Ternyata kalau dari bahas proyek ML sepi, mungkin bisa cari proyek yang lain atau topik yang lain gitu ya. Oke, salam literasi ya Mas Novel. Nah, thank you buat teman-teman yang udah join. Oh iya, sebelum kita akhirin, nanti jangan lupa kita nih sebenarnya punya tagline gitu ya, tapi baru ingat, mohon maaf gitu ya. Jadi nanti kalau semisal kita dokumentasinya bisa lewat foto sama video gitu kali ya. Jadi nanti videonya kalau Dita bilang Boxploit Ecosystem, teman-teman bilangnya sandbox your dreams. Gitu bukan Kak Ananda? Betul, sandboxing your dreams. Oh ya. Oke, sandboxing your dreams. Atau mungkin kakak operator bisa bantu ketik di chat Zoom biar tahu pronunciation-nya nggak salah gitu ya, boleh banget. Nah, sambil nunggu kesiapan tim operator, boleh teman-teman kita open kamera ya di momen terakhir ini, open kamera untuk dokumentasi dan jangan lupa nanti yang operator bisa ambil video karena kita bakal cek sound gitu ya, biar lebih semangat nih walaupun udah selesai, materinya udah clear, tapi kita harus mengakhiri webinar ini dengan semangat juga gitu ya. Oke, udah pada open kamera semua. Nah, dan jangan lupa buat teman-teman isi link presensinya karena di situ ada link feedback juga, ada kesempatan juga ya buat teman-teman yang pengen dapat sertifikat gitu ya. Kita masih tunggu ini link di chat Zoom udah dikirim, kita masih buka aksesnya gitu ya. Oke, dari teman-teman udah pada open mic, thank you. Dari Mas operator udah siap atau belum nih? Bisa kasih aba-abanya, silahkan. Oke, udah siap ya Mas operator. Oke Iya, deh, kalau aman. nah ya, ini dari Mas Ananda juga udah publish challenge-nya di berbagai lini masa. Pokoknya udah bebas gitu ya, bisa diikutin siapapun. Oke, kita langsung foto dulu ya. Udah siap ya, Mas Operator? Silahkan teman-teman bergaya ya. 1, 2, 3. Oke, boleh lagi bebas gaya apa aja. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya. Nah, satu Gaya lagi kita. boxplate boleh kali ya? Oh iya, gimana tuh gaya box plate? Boleh Gaya kita boxplate boleh kali. Kotak, gimana? karena kita sandbox, jadi kita kotak kayak gini. Kotaknya Iya, kayak kayak gini. ketupat gitu ya? Kayak gini, kayak Iya, layang-layang. kayak ketupat. Iya, Apa sih? betul. Kayak Jadi, layang-layang bisa. Yang penting kotak gitu. oke, Yuk. sekarang kan jadi belajar bangun datar lagi ya. Oke, kayak gini Iya, teman-teman. belajar bangun datar. Yuk. Oke, Siap ya? bisa dimulai ya. Satu, Ayo. dua, Amin udah siap ya? siap? 3. Oke. Nah, Oke. terakhir kita bikin video ya. Boleh open mic karena di sini Dita juga pengen dengar suara-suara merdu dari teman-teman ya. Nah, kita udah siap ya. Jangan lupa bilangnya sandboxing your dreams. Itu tim admin udah ngirim di chat Zoom biar tahu pronunciation-nya. Langsung aja, jangan lupa kalau Dita bilang Boxploit ecosystem, teman-teman jawabnya sandboxing your dreams. Siap ya? Sandboxing your dreams. Iya, Siap-siap, betul. Mbak. Oke. Siap. Tim operator siap? Taking record ya. Ya. Aman ya? Oke, siap. Siap udah di record. Oke, 1, 2, 3. Boxploit ecosystem. Sandboxing your Unboxing your dreams. dream. Unboxing your dreams. Oke. Oke. Boleh kita ulang sekali lagi ya? Kayaknya Oke. nggak saut-sautan gitu.
Oke, nggak apa-apa. Iya. Mungkin karena Agak delay wajar. iya agak delay, tapi nggak apa-apa. Kita ulang sekali lagi biar lebih semangat gitu ya. Salah, sorry. Backsploit ekosistem. Sandboxing your Unboxing dreams. your dream. Sing your dream. Oke, thank you so Mantap. much teman-teman. Senang banget akhirnya walaupun terbatas delay atau ruang dan waktu, tapi teman-teman udah menyempatkan waktu malam ini, udah ikut menyuarakan semangatnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar berikutnya atau event offline ya. Siapa tahu teman-teman pengen ada event offline dari Boxploit ini kan. Jadi see you dan sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Aku Aldita, pamit undur diri dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman udah hadir di acara perdana Boxploit. Keren Mas acara Mas. Thank you Mas. Thank you Arafi. Yo, thank you Mas Mbak, izin pamit. Thank you Mas Reza. Ya.